warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar teman-teman podcast Saksi Nyata dari Kampung Indonesia? Senang sekali sore ini ada gue Herjino Syaputra. Seperti biasa kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit dengan ragam temanya tiap harinya dengan tamunya yang juga beda-beda dan tentunya punya insight yang makin memperkaya horizon kita di sini dan di sini. Nah, tentunya teman-teman buat nonton podcast Saksi Nyata seperti biasa kita punya banyak platform yang teman-teman bisa akses di berbagai media ya, mulai dari Instagram, Facebook, ada Twitter, juga YouTube. Semuanya Partai Perindo, gampang banget, tinggal Partai Perindo, dicari aja RCTI Plus, Okezone, terus juga ada Sido News, inews.id, dan juga pastinya website dari Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih, ada kurang lebih 10 platform yang teman-teman bisa akses untuk nonton podcast kita hari ini. Dan tema hari ini sesuatu yang dulu mungkin pernah kita bahas juga terkait premanisme dan ya kaitannya juga bagaimana dengan hal-hal seperti ini yang kadang kedoknya ormas ya, organisasi masyarakat, tapi sebenarnya bikin meresahkan. Tapi beberapa udah ada yang di-tackle sama pemerintah dengan banyaknya rules yang kita bikin sekarang. Tapi lagi-lagi kita pengen bahwa kita masyarakat kita inklusif ya, harusnya jiwa-jiwa inklusif, semangat inklusivitas supaya kita bangun pluralisme ya, biar kita tadi Indonesia kan nggak hanya dari satu agama tapi ada banyak suku, bangsa, dan segala macam, dan itu yang pengen kita bangun sebenarnya, pengen kita sama-sama rayakan bahwa perbedaan itu biasa. Kadang ada segelintir orang yang pengen ya tadi mungkin mereka sudut pandangnya cuma satu aja, jadi mereka pikir bahwa tadi premanisme akan tumbuh segala macam. Nah itu yang pengen kita cegah, apalagi anak-anak muda gampang banget termakan ya paham-paham yang kadang namanya anak muda ya, kadang masih muda dan masih gampang untuk diarahkan. Nah, itu yang kita ingin coba bahas hari ini, yaitu premanisme berkedok ormas bikin resah masyarakat. Dan untuk berbicara mengenai tema hari ini, Juno udah kedatangan, ini Ketua Bidang Pembinaan Organisasi Masyarakat, Ormas, Relawan, dan LSM ya. Beliau adalah Bapak Suripto, saya panggilnya Mas Suripto aja, masih muda. Sebenarnya udah tua sih. Mas Suripto, apa kabar? Baik. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Kita. Sebelum kita bicara mengenai tema hari ini, nah kita kenalan. Mas Suripto, kalau bicara background, kegiatan sehari-hari, apa yang dikerjakan kalau pribadi? Saya ini pengusaha di bidang telekomunikasi, ya. Dan selama ini sudah autopilot ya di perusahaan. Jadi akhir-akhir ini saya lebih ke pelayanan. Saya banyak berkecimpung di pelayanan di paroki di gereja saya. Ya, sebagai DPH, Dewan Paroki Harian, dan juga sebagai prodiakon di gereja saya. Itu sih kegiatan-kegiatan. Berarti sudah it's time to give back ya, di community dengan tadi kegiatan. Dan tapi menarik bahwa Mas Suripto tadi backgroundnya pengusaha, terus juga aktif di gereja, sekarang terjun politik. Ini it's I don't know whether it's a new thing for you atau enggak, tapi kalau dari Mas Suripto sendiri, apa yang memotivasi akhirnya saya mau coba deh di parpol? Jadi saya waktu itu di tahun 2019 sudah pernah nyalek. Waktu itu saya cuman ingin, maksudnya hidup cuma sekali kan. Nah ya saya pengen tahu rasanya nyalek seperti apa, ya enggak. Nah cuman asal ingin tahu aja. Lagian juga kan saya banyak teman-teman di politik. Nah tapi setelah itu waktu berjalan lewat, udah tidak ada mikirin politik lagi. Nah, makanya saya terjun di pelayanan di gereja terutama. Nah, sampai kemarin ini banyak teman-teman saya yang masuk ke Perindo yang mengajak saya. Tadinya saya emang sudah tidak inginlah terjun di politik karena ya apalagi yang saya carikan, istilahnya saya juga udah cukup lah, udah cukup, nggak ingin ya, yang penting tujuan saya pelayanan. Tapi akhirnya saya juga tidak tahu ada satu panggilan kok kayaknya rasanya
harus masuk nih ke politik, panggilan itu. Karena pelayanan itu kan bukan hanya gereja aja. Jadi untuk lebih luasnya lagi kan kita harus terjun ke politik. Pelayanan ke masyarakat yang luas, khususnya sesuatu yang bermanfaat dan berguna untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini. Ya, karena kalau kita bicara gereja mungkin ruang lingkupnya ya skopnya kecil. Kita bicara parpol ya. Betul. Kita bicara sistem misalnya. Betul. Diperbaiki ya, masyarakatnya juga lebih luas. Betul. Tapi menarik tadi bahwa sudah pernah 2019 sekarang lagi, berarti memang tapi panggilan itu kalau bisa dibilang Mas Suripto dari ceritanya berarti very personal. Betul. Jadi satu kayak panggilan tadinya emang benar-benar sudah diniatin nggak akan maju lagi. Udah berjanji. Cuman last minute itu kayak ada satu dorongan panggilan, kok rasanya saya harus berbuat sesuatu gitu loh. Harus berbuat sesuatu yang tujuannya untuk yang bermanfaat lah, yang berguna. Ya apalagi umur kan udah di atas 50. Ya makanya ya udah saya coba terjun lagi ke dunia politik melalui Partai Perindo. Mantap. Kalau tadi saya baca juga kan ini ketua bidang pembinaan organisasi masyarakat. Ini bidang yang Mas Suripto bawahi ini nggak jauh-jauh juga ya, karena kan kalau kita bicara pelayanan gereja itu juga bicara masyarakat. Betul. Kan? Jadi ketika ditempatkan di bidang ini memang Mas Suripto memang into this tadi pembinaan organisasi masyarakat, memang ketertarikannya di situ. Iya. Jadi saya di gereja itu juga di bidang HAK, hubungan antar agama, organisasi. Jadi ya urusannya juga kayak organisasi kayak FKUB dan lain-lainnya. Jadi ya nggak jauh-jauh juga sih. Cuman ini lebih luas. Betul. Oke, nice. Jadi memang sesuatu yang sudah dijalani sudah lama, akhirnya ada personal calling lagi. Betul. Bisa dilakukan lagi. Oke, pokoknya semoga niat baik ini dimudahkan ya. Amin. Ya. Kita bicara tadi kegiatan, pengusaha dan segala macam. Kita bicara tema hari ini. Betul. So, ini premanisme berkedok ormas. Sebenarnya ya hal-hal kayak gini sudah ya ada di sekitar kita. Betul. Sudah banyak fase yang kita lewati ya sebagai bangsa ya. Ketika kita berhubungan dengan ormas, berkedok premanisme dan tadi yang mereka yang memang radikal. Betul. Tapi saya terima kasih. Lately mungkin lebih baik lah ya. Betul. Somehow ya Mas Suripto kita rasakan, apalagi kita di Jakarta. Dari tanggapan Mas Suripto sendiri bicara premanisme dalam ormas, seperti apa saat ini? Jadi kalau saya lihat di sini sebenarnya tujuan ormas itu didirikan itu kan baik ya. Betul. Tujuannya bagus, masyarakat sebagai jembatan masyarakat. Tapi mungkin ada hanya segelintir oknum-oknum yang memanfaatkan itu. Ya nggak jauh-jauh, tujuannya mungkin kita tahulah urusannya perut, urusan ekonomi. Nah, tapi pada dasarnya kan ormas itu baik. Nah, preman-preman ini yang sebenarnya yang cukup merasakan di masyarakat itu, yang sebenarnya balik lagi ke penegak hukum kita. Kalau penegak hukum kita kuat, strict, itu dengan sendirinya kan akan makin lama makin menghilang lah preman-preman itu. Cuman yang saya lihat selama ini kan ada kayak semacam pembiaran atau ya nggak, tanggapannya agak lambat. Banyak stigma bahwa polisi misalnya ya takut sama ormas tertentu. Nah, betul. Ya contoh yang kemarin ini kan yang preman yang urusan debt collector kan, yang polisinya dibentak. Ya mungkin sebagian polisi ada yang seperti itu yang bukannya takut ya, mungkin mereka juga nggak mau terlalu panjang lah urusannya gitu. Nah itu yang sebenarnya yang salah. Sebenarnya kan sebagai penegak hukum harus lebih tegas. Makanya kalau dengan ketegasan itu, saya yakin preman-preman itu akan hilang dengan sendirinya. Oke. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya ya
sudah beberapa ya ada yang Iya. ya inilah ini nih Iya. yang radikal, tapi itu langkah yang cukup lumayan bagus ya, Betul. lumayan berani karena Betul. kita bertahun-tahun loh Mas Suripto Betul. ya, Betul. kayak ngerasa kok ini aneh-aneh gitu ya, kok penegak hukum takut gitu Betul, ya, itu. tapi ya thank God, alhamdulillah Pak Jokowi dan the gang Iya. berani, karena kita pengen tadi semangat kita kan organisasi masyarakat kita kan majemuk sekali. Betul. Ya, tidak hanya dari satu agama, Betul. satu ras, jadi semuanya tuh pengen, apalagi di Jakarta kita tuh bosen kalau berantem ya. Betul. Karena ya hidup di Jakarta udah pusing. Udah pusing, udah cukup crowded. Ditambah ormas-ormas yang segala macam ribut pada oke. Nah, Betul. ormas juga bicara pemilu. Organisasi masyarakat punya peran penting banget kan dalam Betul. pemilu. Enggak hanya bicara mengenai tadi mengamankan, tapi juga membuat masyarakat kita adem ya, Betul. lebih saling menghargai. Dari sudut pandang Mas Suripto, bagaimana ormas berperan dalam pemilu nanti? Ormas sangat penting ya dalam berperan di pemilu ini, karena ormas itu organisasi masyarakat namanya juga ya. Mereka bisa mensosialisasikan kan pemilu ini, mengajak masyarakat jangan golput, mengedukasi masyarakat untuk lebih memahami partai-partai ada. Betul. Sehingga masyarakat tidak salah atau tidak terjerumus lah sebagai pemilih yang salah atau golput. Oke. Karena kita tahu bahwa sebenarnya ormas tadi kalau memang ya beneran ormas ya organisasi masyarakat, mereka tahu bahwa tujuannya perannya membina masyarakat, juga menjadikan tadi corong aspirasi betul juga, baik itu ke partai ataupun ke pemerintah. Nah, betul. kalau kita melihat lagi tadi Mas Suripto bilang bahwa sebenarnya premanisme ya tumbuh subur karena mungkin tadi ekonomi ya, urusan perut. Karena saya yakin ketika kemiskinan diberantas, hal-hal kriminalitas pasti akan lebih berkurang. Kan? Betul. Nah, apa yang selain bicara ekonomi, faktor apa saja menurut Mas Suripto yang membuat orang gampang terpengaruh? Pendidikan kah juga atau lingkungan atau seperti apa? Ya, yang pastinya dari urusan ekonomi. Kedua mungkin background pendidikan yang kurang, dan juga lingkungan sekitarnya yang sehingga terbawa-bawa oleh teman-temannya, atau yang banyak kan awalnya cuman hanya ikut-ikutan, lama-lama berkembang. Iya, ikut-ikutan sama seniornya, lama-lama keenakan, akhirnya ya udah jadi habitnya mereka, gitu kan. Nah, kalau bicara peran dari pemerintah dan parpol, apa yang parpol yang mungkin bisa lakukan atau pemerintah, kita bicara mengenai pembinaan terhadap mereka, premanisme atau masyarakat yang mungkin memang tadi ya ikut-ikutan ormas karena memang urusan perut, urusan ekonomi gitu. Nah, kalau peran parpol itu bisa lewat pembinaan, menjalin hubungan dengan ormas. Nah, dari menjalin hubungan itu coba kita adakan edukasi, kita mencarikan solusi. Kalau untuk masalah perut, kayak seperti Perindo ini kan untuk Indonesia Sejahtera melalui UMKM. Ya mungkin kita bisa ajak untuk mereka terjun ya melalui UMKM, sehingga ya lama-lama udah nggak seperti preman lagi kan. Tadi mereka kan berusaha, bisa ada usaha segala macam. Betul. Mereka punya kegiatan. Bener, dengan ada kegiatan mungkin udah nggak kepikiran seperti preman-preman. Mas Suripto, kalau ini kan Mas Suripto, kalau saya tadi di awal disebutkan bidang tadi ormas ya, dan tadi LSM relawan. Kedepannya apa yang kan baru dilantik kemarin? Betul. Ya, dan apa yang akan dilakukan atau proyek apa yang kedepannya teman-teman di Perindo di bidang pembinaan organisasi? Yang pasti dalam waktu dekat ini kita akan menjalin komunikasi dengan organisasi masyarakat yang ada. Kita bangun semacam bonding
bonding. Kita coba apa yang bisa kita jalin kerjasama, apa yang kira-kira bisa kita bantu melalui training atau edukasi. Ya itu sih mungkin dalam waktu dekat. Nah kalau secara personal Mas Suripto, menarik bahwa tadi di awal 2019 sudah pernah nyoba. What is the biggest lesson yang Mas Suripto dapatkan ketika 2019 dan ya ini menghadapi 2024 secara personal? Secara personal, kalau di 2019 itu kan saya seperti yang saya bilang kan, saya hanya ingin tahu aja seperti apa sih dalam pemilu itu yang kita katakan sebagai pesta rakyat. Nah, saya ingin terjun. Nah, setelah saya tahu, makanya saya bilang sudah cukup. Nah, tapi karena ada dorongan dari untuk lebih membantu masyarakat, berbuat sesuatu lah untuk masyarakat, makanya di 2024 ini melalui Perindo saya akan all out, karena ya akan saya ke bawah untuk menyapa masyarakat-masyarakat di dapil saya. Amin. Ya. Amin. Dapil mana Mas Suripto? Saya dapil 1 Jakarta Pusat. Jakpus. Oke, lumayan. Ya, karena emang saya kan lahir besar di Jakarta Pusat, khususnya di Kecamatan Gambir. Oke. Tetangga. Tetangga ya di sini. Oh, lu gede-gede di Gambir. Gede. Kebon siri sini juga ya? Ya, saya di Tanah Abang. Tanah Abang. Oke, jadi memang dapil di Jakpus. Iya. Oke. Satu mungkin tadi kan kalau personal tadi harapan 2024. Kalau secara personal apa yang Mas Suripto ingin capai dalam waktu dekat atau jangka panjang? Karena everything is like complete. Tadi udah autopilot, semua udah didapat. Ada hal lain mungkin yang pengen secara personal? Hal lain, yaitu tujuannya masuk ke dalam pemerintahan. Dari situ baru kita bisa berbuat sesuatu. Kalau kita di luar kan kita cuma hanya sebagai penonton. Nah, tapi kalau kita di dalam kita sebagai pemain ya. Itu sih. Mas Suripto, thank you. Sama-sama. Terima kasih. Semoga plannya lancar. Amin. Amin. Terkait dengan pembinaan masyarakat dan ormas dan terima kasih. Juga 2024 ya. Amin. Jakpus dapil 1. Luar biasa backgroundnya. Semoga terima kasih semuanya. Dan teman-teman sebelum kita closing, Mas Suripto berkaitan dengan Partai Perindo ini, campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu teman-teman harus produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera, dan semua value yang dimiliki Partai Perindo semoga juga teman-teman di luar sana bisa punya value yang sama. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke di sini, yes, this one, partaiPerindo.com, gampang banget. Oke, dan apps-nya juga kita punya di Play Store dan App Store ya, di download aja, one click away. Semua informasi terkait Partai Perindo boleh diakses di situ. Dan terima kasih sekali lagi untuk sharingnya. Siap, terima kasih. Sehat dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Terima kasih. Semoga Partai Perindo selalu bergerak dengan aksi nyata dan semoga makin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Amin. Terima kasih. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persahabatan.